Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Beta Manajemen. Nah, hari ini kita bakal bahas apa ya? Oke, hari ini kita bakal bahas atau kita review nih, review salah satu pakan ya, pakan yang menjadi apa ya namanya? Menjadi banyak tanda tanya dari penghobi yang baru. Penghobi baru nih, bukannya yang senior-senior lah. Kalau senior-senior di skip-skip aja lah. Oke, pakan apa yang hari ini kita bakal review ya? Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Video kita bisa berkembang. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Aku anggap itu dukungan kalian untuk saya. Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu pakan ya. Salah satu pakan yang kita lihat dan tidak asing lagi di lingkup ikan hias. Ini pembahasannya untuk di ikan cupang aja ya. Cuman kalau misalnya di ikan hias saya nggak tahu sih minus sama plusnya apa. Cuman kalau saya kan pemain ikan gapi juga, sama pemain ikan cupang juga ya. Untuk ikan gapi itu menurut saya bagus sih, nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya ikan cupang kita lihat dulu ya, kita review dulu hari ini. Oke, hari ini kita bakal review salah satu pakan, yaitu cacing sutra ya, cacing sutra, atau kalian orang Palembang. Kalau orang Palembangnya itu nyebutnya itu ini ya, cacing apa tuh, cacing rambut. Nggak tahu sih, mungkin bentuknya kayak rambut ya. Oke, untuk pakan cacing sutra ini banyak yang apa ya, pemula yang bingung, banyak yang bertanya juga di DM di Instagram saya, atau di inbox Facebook saya, termasuk di WA saya. Bang Amin, yang terbaik untuk pakan ikan cupang itu apa? Yang pertama. Yang kedua, kadang orang tuh, Bang Amin, cacing sutra bagus atau enggak untuk di ikan cupang? Oke, hari ini kita bakal bahas pakan itu ya, pakan ikan, yaitu cacing sutra. Oke, untuk cacing sutra kita ini dulu ya, kita bahas secara ilmiah dulu. Untuk cacing sutra itu ya namanya nama ilmiah dia itu Tubifex sp. Nah, Tubifex sp itu kenapa sih bisa namanya itu, saya nggak tahu. Oke, yang kedua itu dalam kandungan cacing sutra itu, yang pertama itu protein 57% ya. Protein itu 57%. Habis itu lemaknya 13,3%. Habis itu untuk serat kasarnya 2,04%. Nah, sama kadar abu 3,6%. Dan terakhir itu kandungan air di dalam cacing sutra itu 87,7%. Nah, mungkin itulah juga terlalu banyak kandungan, makanya itu penghobi ikan cupang ini untuk pakan cacing sutra itu yang pertama itu hanya untuk mengejar size ya, mengejar pertumbuhan. Nah, mengejar pertumbuhan. Untuk cacing sutra itu bagus sekali untuk pertumbuhan ikan. Cuman kalau misalnya ikan hias saya nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya di ikan cupang itu untuk masalah pertumbuhan, pakai pakan cacing sutra itu bagus, benar-benar bagus. Malahan sangkan ke bagusnya itu form itu ketinggalan. Form sering ketinggalan loh. Cuman nggak tahu ya, kalau misalnya teman-teman yang lain itu formnya ngejar Om Amin. Kalau saya ya itu sepengalaman mereka. Cuman ini kan saya cerita sepengalaman saya, bukan sepengalaman orang lain. Oke, kita review dulu satu-satu. Yang pertama, kelebihan cacing sutra ya. Kelebihan cacing sutra itu yang pertama, bisa mempercepat pertumbuhan saja teman-teman. Nah, itu kalau misalnya pakan itu Om Amin misalnya ya, cacing sutra itu bisa mempercepat proses mutasi enggak? Untuk proses mutasi itu tergantung dari genetik kalian, bukan tergantung dari pakan. Memang ada beberapa persen pakan yang mempengaruhi ya, seperti kutir, seperti jentik, atau seperti cadar. Itu mempengaruhi, termasuk cacing sutra juga mungkin mempengaruhi warna. Cuma tidak bisa mempercepat itu tuh gimana ya, balik lagi ke genetiknya. Kalau genetiknya kuat, walaupun juga pakan kalian pelet atau pakan buatan yang nggak ada merek lah, yang
1 kilo tuh berapa ribu itu, walaupun kalian kasih dengan pelet murah itu, kalau misalnya genetiknya kuat ya tetap mutasi kayak gitu. Dan itu pun sebaliknya. Jadi kalau misalnya genetik kalian tidak kuat, walaupun kalian juga pakai kutir, pakai jentik, itu proses mutasinya sedikit lambat. Karena kenapa? Karena genetiknya tidak kuat. Kembali lagi ke genetik ya. Pakan memang mempengaruhi, cuman balik lagi ke genetik ikan tersebut. Yang kedua itu kelebihan cacing sutra itu mudah untuk didapat. Kalian nggak percaya ya coba lihat di pasar yang ikan hias ya. Pasti rata-rata mereka pada jual cacing sutra. Jadi gampang ditemukan ya di mana-mana lah, di ikan hias yang pertama kan. Habis itu di pinggir-pinggir jalan kalian pasti pernah melihat orang yang jual cacing sutra. Nah, yang keduanya itu kelebihannya itu gampang ditemukan ya, atau gampang untuk dicari itu. Yang ketiga, cacing sutra juga tidak ada musiman. Jadi makanya itu kenapa sih gampang dicari, karena cacing sutra itu tidak ada musiman. Meskipun juga hujan, memang kadang kosong kan. Cuman beberapa tempat di Palembang kalau misalnya di satu tempat itu karena hujan kosong, ke tempat lain pasti ada, karena gampang ditemukan. Nah, mungkin kelebihannya untuk pertumbuhan yang pertama, yang kedua itu gampang dicari. Habis itu yang ketiga tadi tidak ada musim. Yang keempat itu harganya fleksibel ya, harganya pas di kantong lah. Soalnya ya karena gampang dicari, makanya itu harganya ya standar lah untuk kantong-kantong kalau penghobi sekolahan ya, kayak SD, habis itu kayak SMP itu kan bisa beli eceran, bisa harganya 2.000 3.000, itu kan nggak mahal kan, 2.000 3.000 lah, nggak mahal. Oke, mungkin yang kelebihannya itu aja teman-teman. Nah, untuk kekurangannya itu loh, untuk kekurangannya ini bukannya saya sok-sokan ya, bukan saya sok-sok Mamin baru main ikan yang gini, bukan. Ini ambil sisi positifnya aja ya, yang negatifnya ya dibuang aja. Oke, yang pertama kekurangannya, kenapa sih saya bukan tidak rekomendasi ya, cuman saya menghindari loh. Kalau misalnya Om Amin pakai enggak cacing sutra, saya pakai untuk cacing sutra. Yang pertama itu untuk di burayak di umur di bawah 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan burayak itu saya lepas cacing. Kenapa? Karena saya untuk menghindari atau minimalisir pakan kutir. Jadi kalau misalnya udah bisa makan cacing, burayaknya itu sudah bisa makan cacing, saya lepas. Karena untuk minimalisir kutirnya kan sayang kan, kalau misalnya ikan sudah bisa makan cacing kan apa salahnya makan cacing kan. Jadi kutir itu digunakan untuk yang burayak yang di bawahnya kayak gitu. Jadi Om Amin pasti pakai, nggak mungkin. Cuman kalau misalnya di atas 1 bulan saya udah lepas. Karena gimana ya, untuk kekurangannya ini yang pertama form itu tidak ngejar. Memang ada beberapa teman-teman yang pakai cacing sutra formnya ngejar ya, cuman menurut saya bukanya kurang. Gimana ya, saya juga pemain HM, pemain CT, dan saya juga ya alhamdulillah lah dipercaya teman-teman untuk main kontes. Nah, untuk yang keduanya itu ikan sering sakit. Nah, kenapa sih ikan sering sakit kalau pakai cacing sutra? Yang pertama, yang sepengalaman saya di cacing sutra ini, cacing sutra itu kalau misalnya udah 1 kali 24 jam, misalnya kita hari ini beli sore, habis itu kita pakai pap atau air yang mengalir kan, dia pasti mengeluarkan kotoran. Nah, makanya itu kalau misalnya kalian tidak membersihkan benar-benar cacing itu sebelum dikasih sama ikan itu pasti sakit. Sakitnya itu bukan dari yang mereka makan, tapi
cacing yang tidak bersih. Jadi airnya itu tercampur sama kotoran cacingnya. Makanya itu kadang udah diolah ketapangnya udah bagus. Habis itu ketapangnya udah dijemur full, masih tergandung minyak. Karena kenapa? Itu kandungan dari cacing biasanya, sepengalaman saya. Cuman nggak tahu kalau sepengalaman teman-teman ya, apalagi yang sepengalaman lebih senior, kalau yang apa tuh mainnya puluhan tahun. Kalau saya kan baru berapa tahun. Oke, yang kedua yang ketiga itu untuk tulangan loh. Untuk tulangan HM sama CT itu rasanya tuh gimana ya? Gimana rasanya tuh kurang serak. Lebih baik pakai jentik, kutir, atau enggak pakai cadar. Kalau foam itu gimana ya, tulangannya itu kurang kayak gitu loh teman-teman. Kurang, bukaannya juga kurang kan. Pokoknya untuk fenotip ikannya itu, fenotip itu yang bisa dilihat ya, bisa dilihat sama kita, yang seperti base warna, habis itu sirip ya, semua sirip lah dari ekor atas sama bawah. Itu menurut saya kalau pakai cacing itu kurang loh, kurang gimana ya, kurang keras kayak gitu loh. Sebenarnya semua pakan itu kalau untuk apa ya namanya, kalau tidak dibersihkan secara maksimal, wow, rasanya tuh gimana ya, ikan cepet sakit. Iyalah, kalau pakannya nggak bersih ya sama aja kayak kita loh. Kita makan sayur, kalau sayurnya nggak dicuci bersih ya sama aja kita juga sakit kan, sama aja. Nah, mungkin itu aja yang review hari ini. Untuk cacing ada plus dan ada minus ya, mungkin jadi rekomendasi untuk kalian. Ini bukannya saya tidak rekomendasi untuk cacing, dan juga mohon maaf untuk yang senior kalau misalnya ada perkataan saya yang salah. Ya nama aja kita bersama-sama belajar ya. Saya nggak pernah ngerasa hebat atau gimana. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Aku anggap itu dukungan kalian. Di like aja kalau kalian suka, di unlike aja kalau kalian tidak suka dengan video ini. Aku Amin dari Beta Manajemen mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya, jangan lupa subscribe.